Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, di video kali ini kita akan tampilkan sebuah curhat dari Pak Bom Bom, yang mana di situ setelah mengalami kejadian yang tidak mengenakkan kemarin, yaitu Pak Bom Bom ini diserang, dituduh oleh umat Kristen sendiri yang mengatakan bahwa Pak Bom Bom ini adalah bidat. Nah, lalu akhirnya terjadilah perseteruan antara Pak Bom Bom dan sesamanya umat Kristen, yang akhirnya disitulah kita bisa tahu bahwasanya banyak sekali ya denom-denom yang ada di dalam kekristenan tersebut. Nah, untuk kali ini kita juga akan tampilkan pernyataan dari Pak Bom Bom, yang mana di situ menyatakan ingin pamit mundur karena selama ini streaming selama puluhan jam dalam sehari semalam, selalu streaming. Nah, itulah mungkin yang mempengaruhi kesehatan Pak Bom Bom, sehingga dikatakan di sini Pak Bom Bom pamit mundur. Terus Pak Julius, yang baik hati semuanya, saya menyampaikan ini malam hari ini. Mungkin saya mau pamit, ya. Saya pamit dalam arti terakhir hari saya khotbah. Kalau ada yang mengkritik saya dari acara Kristen, terpaksa saya rubah channel saya. Saya sudah memberitakan firman Tuhan, tapi saya akan jalan nantang Kristen semua. Saya akan melawan Kristen semua, benar. Jangan paksa saya hari Senin. Kalau kalian mulai ganggu saya, jangan. HMC, kau bikin tamel saja, nggak apa-apa, saya nggak larang. Ya, channel-channel Muslim kalian bikin tamel saja. Ya, bikin tamel saja, nggak apa-apa, saya nggak larang. Itu yang kalian mau. Saya sudah rubah pola hidup saya dari dulu. Sekarang saya lakukan, kalian lihat, malam jadi pagi, ya, siang jadi malam, Malam jadi pagi, pagi jadi sore, siang jadi pagi, petang jadi malam. Nah, itulah sehari semalam dalam 24 jam. Biasanya Pak Bom Bom ini live streaming selama 9 sampai 12 jam. Artinya separuh hari yang dilalui atau separuh hidupnya dibuat untuk live streaming bersama teman-temannya di Zoom, yang dimana di dalam setiap live streamingnya tersebut selalu menghujat, menghina, memfitnah Islam, selalu mencomot dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan Al-Hadis untuk dibahas sesuka hati mereka tanpa ada hak jawab dari umat Islam. Nah, itulah yang akhirnya mengakibatkan Pak Bom Bom ini kecapean mungkin ya, karena 12 jam duduk di depan laptop seumpama gitu ya. Itu nanti yang saya takutkan itu nanti jadi ambeien gitu, sahabat-sahabat. Jadi seandainya di sini pamit mundur pun mungkin salah satu alasannya adalah itu. Tetapi menurut saya ini hanyalah alasan yang kesekian kalinya. Tetapi ada satu sebab yang mungkin menjadi faktor utama kenapa sampai Pak Bom Bom ini pamit mundur, alias mungkin tidak nge-YouTube lagi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Itu karena kemarin memang sempat terjadi viral kejadian dari seorang Kristen sendiri yang masuk di channel Pak Bom Bom, itu mengatakan dan memvonis bahwa Pak Bom Bom itu bidat. Nah, itulah sebabnya mungkin akhirnya Pak Bom Bom ini memutuskan untuk pamit. Nah, sahabat, biarkanlah Pak Bom Bom pamit ya. Sudah tidak akan pernah kita dengar lagi teriakannya yang menggetarkan dunia,
Tidak akan pernah kita dengar lagi ketawanya yang terbahak-bahak memporak-porandakan kandang apa tak tahulah. Tetapi yang jelas ketika sudah pamit ya sudah, kita tinggalkan saja Pak Bom. Mungkin kalau suatu saat muncul lagi ya nanti kita anggap itulah hiburan dari Pak Bom hadir kembali. Tapi di sini yang akan kita sajikan adalah video dari seorang mualaf cantik, seorang mahasiswi yang notabene adalah kalangan terpelajar, yang sudah pasti memakai akal sehatnya, memakai logika sehat. Kenapa bisa-bisanya sampai akhirnya mendapatkan hidayah dan lalu memeluk Islam? Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak video selanjutnya. Kak, ceritain bagaimana bisa mualaf. Oke. Singkat cerita, jadi dulu itu masya Allah sekali, saya punya sahabat, kita sama-sama merantau ke Makassar, terus kita itu saling diskusi masalah keyakinan masing-masing tanpa menjatuhkan. Nah, ketika di Makassar saya ikut BEM-nya STIMIK Dipanegara Makassar, bagian divisi keperempuanan. Saya ingat sekali. Nah, kita bikin diskusi panel yang tentang bagaimana masing-masing keyakinan kita menjaga perempuannya tanpa saling menjatuhkannya. Dan jujur, pada saat itu saya diskusi sama ayahku keterangannya oke, saya terima di bagian di Hindu, saya tidak pernah menjelekan. Tapi ada temanku yang menjelaskan tentang Islam menjaga perempuannya, mulai dari tutup aurat sampai lain-lain. Ya Allah, itu ngena sekali di hatiku. Jadi saya berpikir, ya Allah, saya pada saat itu saya berdoa, saya bilang, saya bilang sama temanku, kayaknya Fit, ada niatku untuk masuk Islam dan nggak tahu kenapa bilang gitu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ternyata saudari baru kita ini adalah seorang mahasiswi ya di daerah Sulawesi sana. Dan ketika itu di dalam merantau ya, mungkin masa-masa kuliah, ngekos gitu ya, jauh dari kota tempat kelahirannya, dan disitulah masuk di anggota BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan disitu terjadi sebuah diskusi, tetapi tanpa menjatuhkan satu sama lain. Yang jelas ini adalah diskusi lintas agama, yang mana topik yang dibahas adalah tentang posisi wanita di dalam kedua agama, di dalam Islam versus di dalam Kristen. Dan ternyata kedudukan wanita di dalam Islam itu sungguh-sungguh sangat dihormati dan dimuliakan sekali. Termasuk ketika tadi dikatakan oleh saudari baru kita, ketika wanita kok dilindungi dengan diwajibkan untuk memakai jilbab. Nah, itulah bentuk perlindungan dan bentuk perlakuan yang sangat istimewa terhadap wanita, sehingga akhirnya dari situlah lalu saudari baru kita ini mendapatkan jalan ataupun mendapatkan hidayah dan lalu masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sahabat, mari kita doakan untuk saudari baru kita ini, mudah-mudahan istiqomah di dalam Islam dan semakin semangat belajar tentang Islam. Dan mudah-mudahan dengan video kesaksian seperti ini bisa membuka mata hati bagi para saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah. Mungkin dengan lantaran melihat video ini adalah asbab ataupun jalan untuk mendapatkan hidayah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.